Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Ibrahim Official. Sebagai seorang muslim, kita sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah. Secara sederhana, takwa adalah mengerjakan seluruh yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangannya. Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi salah kaprah soal apa yang dilarang dalam Islam. Ada aktivitas yang dilabeli dengan sebutan haram, padahal sejatinya diperbolehkan. Seperti hal-hal berikut ini. Tonton videonya sampai akhir, yang subscribe semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku Ibrahim Official, sering berkembang dalam mitos masyarakat, bahwa menikahi sepupu haram, dan bahkan mengundang kesialan bagi yang melanggar. Padahal dalam Islam tak ada larangan menikah dengan sepupu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kamu, menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, mertua anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabatku Ibrahim Official, beberapa mengira bahwa mewarnai rambut itu dilarang. Padahal dalam Islam, mewarnai rambut boleh hukumnya. Asalkan warna yang digunakan adalah warna yang tidak menyerupai warna rambut atau bukanlah warna hitam. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindari warna hitam. Sahabatku Ibrahim Official, kebanyakan perempuan mengira bahwa membaca Al-Quran harus berpakaian tertutup. Namun ternyata, dalam firman Allah tidak menjelaskan larangan membaca Al-Quran tanpa berhijab. Dalam surat Al-Waqiah ayat 77, 78 dan 79 menjelaskan, sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Sahabatku Ibrahim Official, ada yang beranggapan bahwa pada saat haid seorang wanita dilarang memotong kuku, keramas hingga ziarah kubur. Namun tidak ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Juga pada salah satu hadis Rasulullah membolehkan Aisyah radhiyallahu anhu untuk mengurai dan menyisir rambut saat ia sedang masa haid. Sahabat Ibrahim Official, begitu pula dengan anggapan bahwa berwudu harus di tempat wudu tidak benar. Ternyata boleh berwudu di kamar mandi dengan syarat membaca niat berwudu di dalam hati. Sahabat Ibrahim Official yang beriman, kita diperbolehkan mengerjakan dua sholat ini di akhir waktu. Di antaranya adalah sholat zuhur dan isya. Menurut mayoritas ulama, mengerjakan sholat isya disyariatkan di akhir. Hal ini ditujukan untuk orang yang sholat sendiri atau berjamaah namun atas kesepakatan, yaitu diakhirkan hingga akhir seperti asyar. Hal ini sesuai dengan hadits Anas bin Malik. Nabi biasanya jika keadaan sangat dingin beliau menyegerakan sholat. Dan jika keadaan sangat panas, terik beliau mengakhirkan salat. Hadis riwayat Bukhari, No. 906. Namun, Islam juga dikenal agama memudahkan, di mana tidak semua hukumnya mutlak dan harus, namun dapat berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Sahabatku Ibrahim Official, berikut beberapa hal kita kira haram mutlak, ternyata diperbolehkan dalam Islam. Sahabat, sudah menjadi pengetahuan dasar, bahkan di agama lain sekalipun, berbohong merupakan salah satu hal paling dilarang dan dihukumi haram dalam Islam. Namun ternyata Islam memperbolehkan 3 bohong dengan kondisi tertentu. Pertama, berbohong ketika dalam kondisi peperangan. Dalam medan perang, tentu merupakan penuh dengan tipu daya dan muslihat. Diandaikan kita melihat gerilyawan negara kita bersembunyi ke jalan kanan. Saat tentara musuh bertanya, kita diperbolehkan untuk berbohong mengatakan gerilyawan tersebut berlari ke arah kiri.
Kemudian bohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Ketika perkataan bohong kita adalah suatu yang baik dan dapat memperbaiki hubungan dua orang yang retak, maka diperbolehkan. Ketiga adalah beberapa perkataan bohong suami kepada istrinya, begitupun sebaliknya, yang dapat memberikan dampak baik untuk hubungan keduanya. Misalnya suami berkata, "Hanya kamu yang aku cintai." Tentu ini perkataan bohong karena suami itu juga mencintai ibu dan saudara-saudaranya. Sahabat Ibrahim Official, ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya ternyata tidak selamanya berhukum dosa. Pertama, Allah telah berfirman pada surat An-Nur ayat 19, ghibah adalah larangan Allah dan termasuk perbuatan haram. Di mana satu-satunya jalan untuk menghapus dosa itu dengan meminta maaf kepada orang yang kita gibahi atau bertaubat kepada Allah. Namun lain halnya jika kita menggibahi pendosa yang bangga dengan kemaksiatannya. Itu halal digibahin. Perlu diketahui, setiap manusia memang berhak menentukan untuk memaafkan orang yang zalim terhadap kita atau tidak. Namun Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 40, artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Hal ini merupakan kepercayaan yang tidak ada dalilnya dalam agama Islam. Ketika sesuatu maka akan terus berlanjut sampai generasi selanjutnya. Dengan kebiasaan ketidaktahuan yang berdasar, hal ini akan menimbulkan ambigu di dalamnya. Sehingga hal yang sudah lama dinilai haram ternyata halal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.